Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Striker muda keturunan solusi taktik STY, ex-Brazil U20 dituntut jalani naturalisasi ujian lini belakang skuad Garuda jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Solusi taktik STY, striker muda keturunan cocok bela timnas Indonesia. Kesulitan lini depan timnas Indonesia untuk mencetak gol sebenarnya sudah terlihat lama, termasuk dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK pada 6 dan 11 Juni lalu. Terkini, akhirnya ada pemain keturunan berposisi striker yang namanya mengorbit di kalangan warganet. Adalah Devin Plank. Dia ialah pemain berusia 23 tahun yang bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda Excelsior. Plank bergabung di klub ini sejak 1 Juli 2020 dan memiliki kontrak hingga 2025. Plank mengawali karirnya di klub Zwolle pada 2016 lalu. Ia cukup lama bermain di sana dan baru pindah ke Excelsior pada 2018. Menariknya, Plank tak hanya bisa dimainkan sebagai striker, namun juga bisa diplot sebagai gelandang serang. Akun Instagram Indoblood Thailand menyebutkan bahwa darah Indonesia didapat Plank dari garis ibunya, di mana kakek Plank dari pihak ibu merupakan orang asli Indonesia. Sebagai pemain muda, Plank memiliki skill yang terbilang sangat bagus sebagai seorang pemain depan. Dari video yang diunggah oleh akun Indoblood Thailand, terlihat bagaimana kaki dan kepala Plank mampu menciptakan gol. Dari catatan transfer market, Plank mencetak 2 gol saat menjadi gelandang serang dan 1 gol saat jadi striker. Selain itu, saat ditempatkan sebagai gelandang jangkar, Plank mampu mencetak 2 assist. Sebelumnya, nama Ole Romeni pun juga jadi buah bibir. Dia juga disebut-sebut akan segera bergabung bersama timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Bahkan secara terbuka, Ole Romeni sudah mengaku bahwa sempat dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas merah putih. Pelatih timnas Indonesia sendiri memang tidak menutup pintu bagi pemain-pemain keturunan untuk membela skuad Garuda. Terlebih putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Ujian lini belakang skuad Garuda jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pertama, inkonsistensi Jordi Amat. Sebagai pemain yang diharapkan bisa menjadi leader di lini bertahan dan menciptakan kenyamanan di sektor ini, Jordi Amat justru kerap tampil ngelord bersama timnas Indonesia. Laman Suara.com bahkan mencatat setidaknya ada 4 dosa besar Jordi Amat saat membela timnas Indonesia. Mulai dari menyebabkan terkena penalti, mendapatkan kartu merah hingga membuat gol bunuh diri yang berujung kerugian bagi pasukan Garuda. Kedua, perang dingin antara Elkan Bagot dan Sintayong. Permasalahan kedua yang melanda lini pertahanan timnas Indonesia adalah adanya perang dingin antara Elkan Bagot dan Sintayong. Sejumlah media merilis nama Elkan Bagot lagi-lagi tak masuk dalam daftar panggil ke timnas Indonesia untuk lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasannya pun cukup bisa ditebak. Coach Shin enggan untuk memanggil sang pemain karena dikabarkan menolak untuk memperkuat barisan pertahanan timnas Indonesia saat berduel melawan Guinea. Ketiga, kisruh rumah tangga Pratama Arhan. Teranyar permasalahan non-teknis juga menggelayuti lini pertahanan timnas Indonesia. Kali ini menimpa pemain belakang bertipe agresif milik timnas, Pratama Arhan.
Dilansir dari sejumlah media, mantan pemain Tokyo Verdy tersebut dikabarkan tengah mendapatkan ujian dalam bangunan mahligai rumah tangganya bersama sang istri Aziza Salsa. Bahkan, dari sejumlah media menuliskan permasalahan yang dihadapi oleh Ahran ini berpotensi membuat sang pemain depresi serta mengganggu performanya di lapangan. Tentu kita berharap masalah-masalah yang kini tengah menimpa lini belakang timnas Indonesia segera berakhir dan membuat mereka kembali perform dalam mode terbaiknya. Karena kita tahu di putaran ketiga, lawan-lawan yang dihadapi oleh pasukan Garuda memiliki level permainan yang jauh lebih tinggi daripada lawan-lawan sebelumnya. Tegaskan cinta Indonesia, ex-Brasil U20 dituntut jalani naturalisasi. Ex-timnas Brasil U20 yang saat ini berkarir sebagai penyerang Persib Bandung, Ciro Alves memiliki rencana untuk pensiun di Indonesia. Ciro Alves sendiri jadi salah satu pemain yang sudah berkarir cukup lama di tanah air. Dia tiba di Indonesia pada tahun 2019 saat merapat ke Tira Persikabo setelah dilepas oleh Chonburi FC. Selanjutnya tim tersebut berubah menjadi Persikabo 1973 dan akhirnya pindah ke Persib sejak 2022. Ciro Alves sendiri menjelaskan rasa cintanya kepada Indonesia sudah cukup besar. Menurutnya, Indonesia sudah memberikan segalanya dan keluarganya cukup nyaman berada di sini. Karena saya mencintai negara ini memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja, keluarga saya bahagia tinggal di sini, kata Ciro Alves. Menariknya, sebagai seorang striker ia pun cukup subur. Bahkan di media sosial ramai menyebut Ciro Alves layak mendapatkan status WNI. Ciro memang telah menjadi tulang punggung Persib Bandung dalam 2 musim terakhir di Liga 1. Ia telah membukukan 16 gol dan 10 assist untuk Maung Bandung. Untuk itu, netizen pun menganggap pemain asal Brasil itu telah memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi. Lantaran, salah satu persyaratan naturalisasi adalah calon warga negara harus tinggal 5 tahun berturut-turut, atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sementara Ciro Alves sudah memenuhi persyaratan bermain di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut sejak 2019. Hanya saja memang masih harus dipastikan ia tidak kembali ke kampung halamannya selama masa naturalisasi. Di sisi lain, Ciro diprediksi sulit untuk menjalani alih warga negara untuk bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya pemain tersebut tidak masuk kriteria naturalisasi yang diinginkan oleh pelatih timnas Sintayong. Apalagi SDY juga selalu menyodorkan pemain yang punya darah keturunan asli Indonesia. Meski demikian, saat sudah pensiun nanti, Ciro hanya ingin istirahat dari dunia sepak bola. Dan masa tuanya nanti akan dihabiskan untuk menghabiskan waktu dengan keluarga di Indonesia.